Hai teman-teman, selamat malam. Selamat datang di podcast cerita malam sebelum tidur. Ini adalah pertama kalinya aku membuat sebuah podcast dengan konsep audio di YouTube. Iya, cerita malam sebelum tidur adalah sebuah podcast yang akan menemani setiap malam kamu, tepatnya sebelum kamu beranjak tidur. Di podcast ini, aku akan membagikan berbagai cerita tentang hal apapun yang pernah aku alami. Baik masalah kehidupan, romansa, situasi sosial, dan banyak hal lainnya yang mungkin sedang kamu rasakan juga saat ini. Atau mungkin kamu pernah merasakannya di masa lalu. Cerita yang aku angkat di sini adalah cerita berdasarkan pengalaman pribadi yang bisa kamu nilai dari sudut pandang kamu sendiri. Tujuan podcast ini adalah untuk berbagi cerita yang semoga dapat menjadi teman menyendiri kamu, menemani waktu istirahat kamu sesaat sebelum kamu terlelap tidur. Oh iya, sebelum bercerita, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi video-video yang baru saja diupload. Dan aku saranin untuk mendengarkan audio ini dengan menggunakan earphone supaya kamu bisa lebih fokus dan merasakan makna yang terkandung dalam cerita ini. Oke, langsung aja kita masuk pada segmen cerita di podcast cerita malam sebelum tidur. Selamat mendengarkan. Topik perdana yang akan aku bawain malam ini adalah topik yang aku yakin banyak dirasakan oleh orang-orang. Mungkin salah satunya kamu. Topiknya adalah jadi orang yang gak enakan itu. Nah, sampai di sini kalian mungkin bisa membayangkan bahwa jadi orang yang gak enakan itu gimana sih? Aku pribadi adalah tipe orang yang gak enakan. Jatuhnya jadi gak bisa nolak apa kata orang. Buat kalian yang punya sikap kayak gitu, pasti tahu gimana rasanya. Sebenarnya baik gak sih punya sikap gak enakan? Kalau ini tuh tergantung dari sisi mana kamu menilainya. Kalau menurut aku pribadi, sikap ini mungkin baik buat orang lain. Tapi di sisi lain, ini gak baik buat kita sendiri. Benar gak sih? Karena yang aku rasain tuh, kita jadi gak bisa tegas sama orang lain. Segalanya kita iyain. Entah itu perintah teman, saudara, atau atasan mungkin. Dan menurut aku, orang yang gak enakan itu lebih sibuk mikirin orang lain daripada dirinya sendiri. Bener gak? Aku ngerasain sih gimana capeknya jadi orang yang gak enakan. Ketika ada teman kalian yang minta bantuan di saat kalian lagi sibuk-sibuknya. Ketika ada teman kalian yang minjem uang padahal kalian lagi gak ada uang. Dan anehnya, kalian susah banget buat bilang enggak. Ini antara kalian yang terlalu baik atau teman kalian yang kurang peka. Intinya, orang gak enakan itu sebenarnya lebih mikirin perasaan orang lain. Takut orang lain marah, tersinggung, atau bahkan jadi benci sama kita.
Tapi dengan sikap kalian yang selalu mikirin orang lain, tanpa sadar, perasaan kalian sendiri pun dikorbankan. Kamu mungkin pernah ngerasain ketika lagi sibuk-sibuknya, kerjaan lagi banyak-banyaknya, banyak dikejar deadline, terus ada salah satu teman kamu yang tanpa basa-basi, tanpa bertanya, langsung minta bantuan ke kamu. Atau ketika ada teman kamu yang minjem uang, dan kamu sendiri pun cuma megang uang pas-pasan. Tapi akhirnya kamu kasih pinjam juga, walaupun gak pernah dibayar. Dan kamu lagi-lagi gak enak buat nagih ke dia. Sekali dua kali mungkin kamu gak terlalu gubris juga. Tapi kalau berkali-kali, itu rasanya asli, kesel banget. Dan lagi-lagi nih, kamu di sini gak enak buat nolak. Akhirnya kamu cuma bisa nerima aja. Capek kan ya? Jadi sering marah ke diri sendiri juga. Suka bertanya-tanya gak sih? Kenapa kita gak bisa tegas dan bilang enggak ke mereka? Sesulit itukah? Pada kenyataannya, untuk orang yang udah terbiasa gak enakan itu emang sulit. Dan butuh proses buat ngerubah sikap kita yang kayak gitu. Sisi positif dari gak enakan itu, kamu mungkin bermanfaat buat orang lain. Tapi, kalau terus-menerus gak enakan, itu juga salah. Orang baik mungkin akan berpikir kamu terlalu baik. Segalanya kamu kerjain. Tapi orang yang punya niat jahat mungkin akan memanfaatkan kamu. Mereka akan memanfaatkan kamu untuk kebaikan-kebaikan mereka. Gimanapun kita manusia, pasti punya kapasitas. Kita bukan robot yang bisa kerja non-stop tanpa makan dan minum. Kita juga gak bisa ahli dalam semua bidang. Kita ini terbatas. Ada kalanya kita harus tegas sama orang lain. Bukan karena kita gak mau bantu atau apa. Tapi kalau kita gak sanggup dan itu di luar kapasitas kita, ya kita bisa apa? Jangan sampai kita bantu, akhirnya malah jadi berantakan. Kan itu salah juga. Jadi gimana dong? Untuk sekarang, coba kamu lebih care sama perasaan kamu sendiri. Lebih memahami kondisi fisik dan mental kamu. Karena ini tuh ngaruh banget sama psikologis kamu. Kita harus tahu juga sampai mana batas kemampuan kita. Dengan begitu, kita gak bakal kerepotan sendiri. Belajar bilang tidak untuk hal-hal yang kamu gak bisa kerjain. Atau sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk kamu kerjain. Bagaimanapun, kita perlu istirahat. Dan kita butuh waktu buat rehat. Karena lelahnya kita, perasaan kita, sakitnya kita,
itu cuma kita yang rasain. Jadi, jangan membebani diri dengan mengerjakan hal-hal yang sama sekali kita tidak mampu. Jadi intinya, kita cuma manusia biasa. Ketika kamu tidak bisa, maka bilang saja tidak bisa. Dengan begitu, kamu tidak akan terlalu kesulitan. Jangan terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain. Yang perlu dipikirkan di sini adalah perasaan kamu sendiri. Karena diri kamu sendiri adalah hal yang paling berharga buat kamu, bukan orang lain. Semoga sedikit-sedikit kita bisa mengurangi sikap yang gak enakan itu. Itu mungkin sekilas cerita tentang jadi orang yang gak enakan. Aku harap dengan cerita ini, kalian bisa menemukan sedikitnya solusi untuk masalah kalian yang satu ini. Ataupun jika kalian ingin membagikan pengalaman kalian tentang jadi orang yang gak enakan itu gimana, bisa kalian share di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi salah satu solusi untuk orang lain yang membacanya. Dan buat kalian yang mau request cerita, kalian bisa DM di Instagram aku @darmawan_double D, atau kalian bisa juga tulis requestan kalian di kolom komentar. Sekian untuk malam ini. Semoga tidur kalian nyenyak dan mimpi indah. Selamat rehat, selamat terlelap. Terus dengarkan cerita kami di cerita malam sebelum tidur. Good night.